Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengantar atau wawasan beberapa moral hazard atau hal-hal atau kejahatan di dalam ekonomi Islam. Sebagaimana sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ada banyak sekali perilaku yang dilarang di dalam praktek ekonomi Islam, seperti misalnya adalah riba, perilaku riba, kemudian perilaku gharar, kemudian nanti perilaku maisir, kemudian ada perilaku talaki ruhban, perilaku banyak sekali sebetulnya itu ya. Jadi ada beberapa. Jadi misalnya adalah penimbunan ya atau spekulasi. Ada nanti ada juga tadlis ya. Tadlis itu penipuan. Ini beberapa hal sebetulnya ya, sekitar 7 atau 8 ini harus kita pahami kalian sebagai praktisi ekonomi Islam dan calon mahasiswa, calon sarjana hukum. Ini harus paham benar karena ini bersifat perilaku bukan nama produk begitu ya. Tidak ada namanya produk judi, itu tidak ada. Yang ada adalah perilaku judi dalam segala bentuk produknya begitu ya. Nah, ini harus kalian pahami betul cara kerjanya perilaku atau kejahatan ini sehingga kalian bisa mengidentifikasi, kalian bisa memahami benar apakah sebuah akad atau apakah sebuah transaksi itu masuk ke dalam kategori yang dilarang, dan apabila itu terjadi maka otomatis kalian wajib untuk memberikan sebuah warning, sebuah peringatan bahwa itu tidak boleh, karena memang apa yang tidak boleh itu pasti akan mendatangkan ketidakbaikan atau mendatangkan murka dari Allah. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berdialektika, kita akan berdiskusi tentang gharar. Gharar ini suatu hal yang selain riba yang banyak terjadi di kalangan perniagaan umat Islam. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi gharar ini merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang saya berharap kalian semua sebagai calon sarjana hukum Islam ini mampu melakukan sebuah identifikasi dari peristiwa ekonomi ini, apakah sebuah transaksi tersebut terindikasi atau bahkan memang sudah bisa kalian verifikasi sebagai sebuah tindakan yang gharar. Mengingat apa? Mengingat gharar ini merupakan salah satu perbuatan atau tindakan yang mendapatkan larangan serius dari Allah. Di dalam surat Al-Fatir ayat 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum billahil ghururu. Jadi hai orang-orang yang hai manusia. Jadi an-nas ini berarti seluruh manusia baik muslim maupun non muslim. Lafaz yang digunakan adalah nas. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Inna wa'dallahi haq. Maka fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Hurur itu dimaknai sebagai sebuah perdaya. Perdaya itu tertipu, penipuan. Ya, penipuan tetapi dia sifatnya melalui sebuah proses atau perangkat sesuatu. Wala yaghurrannakumul billahil ghurur. Dan janganlah sekali-kali syaitan itu janganlah kamu syaitan yang pandai menipu. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi jangan sampai ini peringatan tentang hurur, yaitu tentang perdaya atau penipuan ya, penipuan. Baik penipuan dalam arti kehidupan, artinya di kehidupan kita itu memenuhi kebutuhan hidup, maupun secara akidah kita itu diperdaya oleh syaitan seolah-olah Allah itu hadir di hadapan kita, atau Allah itu dihadirkan konsepnya di hadapan kita, tetapi sebenarnya itu konsep yang menipu di dalam hal akidah atau keyakinan. Jadi gharar ini menurut etimologi atau secara bahasa ini berasal dari kata gharara yugharraru taghrir, atau orang-orang yang menjadi pelaku atau menjadi objek
Sehingga karena merasa rugi dalam praktek ini ada pihak yang merasa tertipu atau mengkonsumsi suatu yang tidak halal. Nah, ini suatu yang harus di baik sebagaimana telah saya berikan pendahuluan. Gharar ini artinya penipuan, penyesatan. Namun juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbahaya, berisiko dan hazard. Dalam interpretasi dunia keuangan, gharar bisa diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Risiko atau spekulasi ini menurut Warde Ibrahim. Kemudian secara bahasa atau secara filologis atau etimologis, gharar ini adalah al-khotar. Khotar itu artinya adalah pertaruhan. Disebut juga dengan majhulul akibah atau tidak jelas hasilnya. Ataupun dapat juga diartikan sebagai al-mutakhotorah. Al-mutakhotorah ini adalah mukhotorah ini adalah pertaruhan ya, atau al-jahalah, ketidakjelasan. Gharar ini merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jadi sebetulnya secara prinsip semua tindakan penipuan di dalam bisnis ya, baik itu perdagangan maupun jasa, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah bisnis yang mengandung gharar dengan arti kata dasarnya adalah majhulul aqibah, tidak jelas, tidak jelas. Nah, gharar secara bahasa memiliki beberapa arti secara lughah. Pertama, gharar dimaknai sebagai resiko atau khotor. Yang dimaksud dengan al-khotor ini dipandang sama dengan gharar adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas. Jadi akadnya tidak jelas. Ya. Apakah objek akad yang cacat atau tidak cacat? Karena samar atau tidak jelas kualitas atau kuantitas objeknya. Ini menurut Mubarak. Nah, jadi bisa gharar itu karena akad yang tidak jelas, objeknya tidak jelas atau cacat, dan atau kualitasnya atau kuantitas benda itu yang tidak jelas. Artinya jual beli yang tidak jelas. Gharar dimaknai sebagai sebuah penipuan atau khid'ah adalah gharar yang secara harfiah dianggap sebagai beberapa derivasi, ya, dianggap sama sebagai sebuah khid'ah. Khid'ah itu ya penipuan, ya penipuan. Di antaranya adalah berkurangnya kuantitasnya itu berkurang, berselisih atau bertengkar tentang sesuatu, terbenam, tidak ingat, buruk, rusak, meragukan yang terlihat atau tertipu. Ya. Dalam hal ini, gharar dimaknai sebagai sesuatu yang samar, yang ketidakjelasan, ketidakpastian atau jahalah. Ini adalah arti gharar yang paling umum. Al-jahalah dapat terjadi pada hal sebagai mana berikut ini. Yang pertama adalah bai'ul jahalah. Ya. Bai'ul jahalah ini terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama adalah objek akad tidak jelas. Terjadi ketidakjelasan karena ketidakpastian objek akad seperti bai'ul hasah, bai'ul hasoh, ya, ketidakjelasan kualitas cacat atau tidak, ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya seperti dalam bai'us salam, bai'us zina dan ijarah mausufah fi az-zimah, fi zimah. Di samping itu ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi qudratul taslim, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserah terimakan seperti bai'ul abdul abiq, ya. Ini seperti misalnya begini loh teman-teman sekalian, ketidakjelasan misalnya dari objek akadnya. Kamu pasti pernah ya, adikmu itu ya minjam uang gitu ya, Mas atau Mbak minjam uangnya 50 untuk bayar ini gitu, nanti saya ganti. Atau misalnya ada saudaranya yang atau temannya, aku pinjam uangnya dulu. Maksudnya pinjam itu ya jelas kalau dari adik, dari saudara itu ya artinya minta begitu. Tapi secara akad seharusnya itu namanya akadnya kalau ketika pinjam ya hutang piutang. Kalau nanti akadnya, kalau akadnya minta itu akadnya berarti ya kalau tidak sedekah ya infak kan begitu. Nah ini misalnya dalam akadnya tidak jelas, atau misalnya lagi kamu misalnya diberi sesuatu ya, misalnya di pasar atau di perumahan itu diberi buah gitu.
Ini berapa harganya? Udah nggak apa-apa, bawa dulu aja. Itu harus jelas itu akadnya. Bawa dulu saja. Bawa dulu ini maksudnya sudah kalau ajar jelas misalnya akadnya sudah untuk kamu gitu ya sekalian. Itu enak. Jadi artinya akadnya sedekah. Tapi kalau sudah gampang bayarnya kapan-kapan. Nah itu kamu harus jelas loh ya. Jadi itu nanti terjerumus dalam horor yang nantinya tentu ketika pada saatnya itu akan menimbulkan rawan menimbulkan pertengkaran atau perselisihan. Tidak jelas spesifikasi waktu ya. Jadi seperti tadi. Jadi udah ini minjem uang itu. Kapan kembalikan? Gampang kapan-kapan. Nah, gampang kapan-kapan itu gimana? Sehingga orang yang punya utang juga selalu ingat dia selalu punya utang ya mengganggu pikirannya. Orang diutangi juga eh, punya punya apa ya? Punya catatan kalau orang yang tadi itu punya hutang ke dia gitu. Ya seperti ini ketidakjelasan akad seperti ini tentu berbahaya. Akadnya tidak jelas. Kemudian tidak jelas harga-harganya ya. Ya tadi itu. Udah berapa ya? Harganya berapa, Bu, misalnya. Ya monggo berapa aja. Kan begitu susah. Atau ini motornya berapa? Monggo ditawar. Nah, itu nggak jelas itu. Orang jual kendaraan ditanya harganya berapa, monggo berapa patutnya. Ya, kan susah begitu. Diberi harga yang tinggi takut tidak sesuai dengan pasaran, merusak harga pasar. Diberi harga yang rendah nanti dianggap sebagai sebuah penghinaan pada penjualnya. Ini sering sekali terjadi di tengah-tengah kita. Nah, ketidakjelasan ini bisa terkait dengan akad, kualitas, kita dapat mengenai kapan dan bagaimana cara serah terimanya. Cara serah terimanya ini juga penting ya, bagaimana barang itu sampai. Yang paling sering misalnya ketidakjelasan bai'ul jahalah ini terjadi ketika di dunia digital hari ini orang nggak ngasih harga gitu loh, nggak ngasih harga. Terutama kalau misalnya di platform Facebook gitu ya, harga inbox itu jelas horor itu rawan sekali ya, rawan sekali penipuan. Mending misalnya kalau di Shopee, Bukalapak gitu ya, itu jelas ada harganya, cara pilihan untuk penyerah terimaan itu jelas, misalnya pakai pakai secepat atau pakai apa namanya, pakai platform kurir ya, JNE dan sebagainya. Itu jelas ada pilihan-pilihan yang terkait dengan harganya juga ada begitu. Nah, ini yang seperti tadi itu tidak jelas harganya ini jelas masuk horor dan horor itu haram. Nggak bisa, nggak boleh kita itu menindaklanjuti penawaran-penawaran yang tidak jelas harganya seperti itu. Sekalipun boleh harga inbox gitu ya. Ketika kita inbox di kolom inbox itu di dalam itu yang privat itu biasa rawan sekali penipuan, rawan sekali intimidasi, rawan sekali kemudian di screen capture ya, di apa namanya, di screenshot kemudian di lapak yang lain kamu dijelek-jelekan. Ini contoh orang yang kepanjangan tanya tapi nggak jadi beli, contohnya begitu. Nah itu artinya rawan sekali fitnah, maka sangat tidak direkomendasi. Lantas sekarang bagaimana hukum Islam atau fikih ini melihat horor? Horor ini secara hukum Islam atau fikih itu dipandang sebagai hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Menurut mazhab Syafi'i, horor adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan segala sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Ibnu Qayyim ini berkata bahwa horor ini adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya. Baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap, meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Seperti misalnya ada anggota kelas ini ya, jualan burung emprit. Satu burung harganya 25.000. Nah ketika ternyata harganya dan barangnya menarik, anak-anak di kelas kemudian berminat. Berminat pengen beli, bahkan ada yang beli lebih dari satu. Kemudian oleh penawar tadi itu, yuk kita lihat, silakan milih sendiri. Diajak kemana? Diajak ke sawah. Diajak ke sawah. Lo mana burungnya itu? Yang burung itu kan sawah saya ini, 2 hektar ini. Pokoknya burung yang ada di sawah saya ini burungnya saya. Silakan tangkap sendiri. Nah itu. Jadi harganya segitu. Jadi menjual yang masih liar gitu itu enggak boleh ya. Menjual matahari, menjual bulan, menjual yang tidak jelas, tidak bisa diserah terimakan itu misalnya jualan jin, misalnya jualan jin, kata jualan jimat gitu ya. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Jadi tidak jelas untuk apa namanya? Dampaknya, efeknya itu belum terbukti begitu loh.
Imam Qarafi ini mengumumkan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas atau jelas apakah efek akad terlaksana ataukah tidak. Ya. Sementara Imam As-Sarakhsi atau di sini juga ada Ibnu Taimiyah ini memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat timbulnya dari akad. Jadi bisa disimpulkan bahwa gharar ini ada unsur ketidaktahuan atau tidak bisa terlaksana sebuah akad akibat ketidaktahuan atas suatu objek tertentu. Dan ini tentu secara bisnis sangat ini sekali ya, sangat berisiko sekali. Ini bisa dilihat di jurnal Al-Iqtisad volume 1 nomor 1 2009. Teman-teman sekalian, hal lainnya yang harus kalian ketahui bahwasanya gharar ini memang sesuatu yang dilarang ya, sudah diperingatkan oleh Allah misalnya di surat Al-Baqarah ayat 188. Karena proses gharar ini proses untuk perpindahan kepemilikan yang terkait dengan perniagaan. Ya, di sini Allah mengingatkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim ke pengadilan, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi kan sekarang banyak ya sedikit konflik gitu ya, perdagangan, perniagaan, waris atau apa atau pidana, bahkan selain perdata itu ayo ke pengadilan saja, tabrakan di jalan, ayo ke kantor polisi, ke pengadilan dengan niat apa? Dia itu mau memperdaya lawannya, alih-alih dengan memperdaya lawannya dengan melalui jalur hukum gitu loh. Dia ingin mengeksploitasi lawannya melalui jalur hukum yang intinya ingin mendapatkan hartanya dari orang tersebut, baik itu misalnya sifatnya denda, ganti rugi dan lain sebagainya. Ada juga ini ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ini banyak sekali sebetulnya di dalam Al-Qur'an itu peringatan-peringatan agar kita itu tidak saling memakan harta di antara kita itu secara batil. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk transaksi gharar ya, banyak sekali bentuk-bentuk transaksi gharar. Di antaranya jual beli barang yang belum ada. Jadi barangnya belum ada. Ini bisa menjadi judul skripsi kalian ketika sering hari ini ya di IG misalnya. Itu ada orang yang hanya mengandalkan jadi semacam afiliator atau semacam reseller. Reseller tapi barangnya belum ada di dia gitu loh. Reseller barangnya belum ada di dia. Ini kan sangat sangat merugikan pembeli. Ketika dia sudah transfer barangnya dikatakan masih di gudang, belum dikirim ke posnya dia atau ke outletnya dia. Bagaimana bisa dikirim langsung ke tujuan kalau dia barangnya belum sampai ke dia. Artinya barangnya itu belum ada gitu loh. Termasuk misalnya ini bai'ul ma'dum ini, jual beli barang yang belum ada, termasuk misalnya nebas itu ya di desa-desa itu. Misalnya rambutan, durian, belum jelas-jelas matang, masih pentil begitu ya. Itu sudah dibeli dengan harga ketika harga ini harga yang sudah matang. Dan ini termasuk bai'ul ma'dum. Jadi barangnya belum ada tapi sudah ditransaksikan. Ini kan sangat berisiko. Ya kalau memang sampai tua, sampai matang. Kalau ternyata dalam perjalanannya kemudian dia kena badai dan atau lain sebagainya atau yang jual itu kemudian meninggal dunia, siapa yang mau tanggung jawab kan begitu. Nah, ada lagi selain bai'ul ma'dum ya yang termasuk transaksi gharar adalah jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Ya kamu misalnya jadi reseller, jadi distributor, barang belum ada, sudah ngomong ada dan kemudian ditawarkan, alih-alih untuk mengumpulkan pembeli. Ini haram hukumnya. Belum jelas barangnya di kamu gitu loh. Kecuali memang sudah bisa dipastikan, artinya barang itu sudah bisa dipastikan, itu adalah lain cerita. Kemudian tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Jadi karakteristiknya itu nggak jelas gitu loh. Jadi mau jual apa? Misalnya kamu jualan khodam, bangsa jin gitu ya. Nah ini apa yang kamu jual itu apa? Selain itu perbudakan ya, haram hukumnya memperbudak jin itu haram. Sama seperti manusia, mereka itu makhluk yang merdeka begitu loh. Ini ada tetap ada kamu lihat itu di media sosial itu banyak orang yang jualan jin, jualan khodam dengan harga yang sangat murah sekali begitu loh.
Jadi tidak ada apa yang dijual, khotam macan mana buktinya misalnya dan lain sebagainya. Ada lagi misalnya jualan susu ya, jimat dan sebagainya gitu. Mana kecuali memang terbukti begitu loh. Terbukti itu pun nanti lagi prosesnya itu sesuai dengan syariat dan akidah atau tidak. Ada lagi tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Itu gharar. Jadi misalnya adalah ketidakadanya pastian objek akad, ini sebetulnya mau dijual ini apa sih? Itu belum jelas gitu loh. Barang yang mau dijual itu seperti kamu kalau di IG itu ada orang yang jual beli itu pakai serok gitu ya. Ada itu jual beli pakai serok diserok gitu. Nanti barangnya itu dipaketkan menjadi mystery box dan sebagainya. Itu horor, itu haram. Nah, ada lagi kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Jadi seperti misalnya salam, kamu sudah mesan ya. Barang sudah kamu pesan, cuman barang yang sampai itu enggak sama gitu loh. Kamu saya yakin yang punya pengalaman di all shop itu pasti pernah mengalami begitu loh. Yang ditawarkan ini yang dikasihkan kok begini gitu loh. Sehingga itu termasuk horor, itu tipu yang begitu itu untuk mencari keuntungan sepihak dengan merugikan pihak lain. Nah, bentuk-bentuk transaksi horor lainnya adalah jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Apa itu? Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Ini oleh Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk horor yang terbesar larangannya. Jadi bayarnya mau bagaimana gitu loh, itu belum jelas gitu. Jadi kalau misalnya terutama di platform Facebook ya, kalau di Shopee, di Bukalapak, kemudian di Tokopedia itu saya lihat sudah ada platform mau bayarnya bagaimana jelas gitu ya. Tapi kalau di Facebook kemudian di IG itu nggak jelas ya, belum jelas. Jadi nggak jelas apa begitu. Nggak ada yang menjamin, pihak ketiga yang menjamin tidak ada. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Nah ini jadi di Facebook misalnya, jual motor, jual mobil, jual tanah, harga inbox, bahkan jual mobil, harga inbox. Sebenarnya apa yang sedang disembunyikan gitu. Kalau memang dia itu makelar, ya sampaikan saja, nggak masalah. Harga yang penting kalau misalnya dia harga 10.000, dia suka katakan jual 12.000, kenapa? 15.000 kenapa? Atau kalau memang ada yang mau, pasti dia akan dihubungi. Nah ini kadang-kadang sering sekali terjadi ya di tengah masyarakat kita, alih-alih karena dia tidak menyampaikan harga, masyarakat jadi males gitu loh untuk menghubungi. Padahal minat dengan barang itu minat, tapi karena prosesnya yang tidak transparan, yang melalui proses horor seperti itu, yang akhirnya apa namanya menimbulkan keengganan dari pembeli untuk melakukan transaksi. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih transaksi. Jadi gini loh, di masyarakat itu kadang-kadang kita yang nggak tahu apakah itu jual beli hutang atau tunai, apakah itu jadi dua barang. Monggo ini nanti kembaliannya dibayar ini 10.000 dulu ya, sisanya nanti gitu ya. Loh, nanti itu kapan gitu. Itu harus jelas, minggu lagi, 3 hari lagi. Hutang misalnya, itu hutang bisa digoror ketika kamu tidak menentukan kapan mengembalikannya, apa jaminannya dan lain sebagainya. Ini penting ya. Jadi yang tidak bisa terimakan misalnya jualan matahari, gitu. Jualan apa lagi? Sering sekali. Nah, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi. Transaksinya apa ini? Seperti misalnya kamu kalau misalnya Gojek gitu ya, ojek online itu jelas ya, jasa ya. Tapi kadang-kadang sering sekali misalnya kamu suatu saat kok ngecek dengan saudara gitu ya. Udah nggak usah bayar gitu. Itu akadnya apa? Oh, dia lagi kerja kok. Gitu. Kok dengan kamu bisa digratiskan itu bagaimana? Kadang-kadang kita saking baiknya atau adat kita di sesama kita di masyarakat sehingga beberapa prosedur akad itu terabaikan begitu. Dan ini tentu nggak baik dan nggak sehat ya. Di dalam proses peristiwa ekonomi itu nggak bagus. Jadi bahkan kadang-kadang tanpa akad, kadang-kadang jual belinya itu terpaksa gitu ya. Seperti kalau kamu di pasar sawit atau karet itu orang dihutangi dulu dari tengkulak itu. Nanti wajib jual ke dia, jual ke tengkulak ini. Ini kan jadi sebuah presiden yang tidak baik ya di dalam proses ekonomi. Nah, horor ini nanti terminal akhirnya adalah tadlis atau penipuan. Horor ini sebagai apa ya? Serigala berbulu domba begitu ya. Sesuatu yang absurd, yang tidak jelas ya. Yang tidak jelas itu rawan adanya penipuan. Maka kalau kamu nanti suatu saat kamu menemukan sebuah transaksi yang transaksinya itu mungkin walaupun harganya murah gitu ya. Sekarang kan sering ya, terutama di platform media sosial itu.
transaksinya murah, kemudian barangnya bagus, ini rawan sekali penipuan. Kalau kamu nggak punya kenalan atau dia menjamin itu, ya kamu nanti terjerumus pada tadlis, yaitu penipuan. Horor ketidakjelasan itu akan menggiring pada tadlis, yaitu penipuan. Nah, dari hal ini saya harap teman-teman sekalian bisa bisa apa namanya, bisa mempelajarinya, bisa memperhatikan dengan baik bagaimana proses-proses ini terjadi. Baiklah teman-teman sekalian, dari pemaparan tadi itu tentang horor, saya ingin memberikan sebuah eh, apa ya, brainstorming ya, ingin memberikan sebuah eh, evaluasi kepada teman-teman sekalian. Nanti bisa dijawab di kolom jawaban sesuai dengan arahan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin kalian mereview eh, kegiatan ekonomi kalian selama ini. Kira-kira ada tidak kegiatan peristiwa bisnis yang kalian alami yang diduga kuat ini horor, yang akhirnya eh, memunculkan kekecewaan di antara kamu atau penjual atau pembeli atau di antara itu. Saya ingin kita sharing, berbagi pengalaman di teman-teman sekalian terkait dengan transaksi horor, baik yang menimpa diri sendiri maupun nanti yang menimpa orang lain, cerita kalian dari orang lain. Saya ingin mendapatkan pengalaman dari pengalaman kalian sebagai salah satu bentuk feedback dari materi ini. Saya kira itu, terima kasih atas kerjasamanya dan saya harapkan respon dari kalian semua. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.